Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang budaya salam kebajikan. Selamat malam, pagi, siang, sore. Perkenalkan saya Nana Devina Sara, NRP 0117241001 dari kelas MA Teknik Fisika. Izinkan saya share screen. Share screen. Nah, ini. Oke. Baik, hari ini saya akan review sebuah paper yang menurut saya cukup menarik. Karena langsung aplikatif. Judulnya panjang sebenarnya. Situs secara singkat GPR NEM 343 for Aquaculture on Site Evaluation in Amazon, Brazil. Penulisnya ada tiga. Beliau itu Pena, Oliva, dan Abrunisa. Ini jurnal udah Q2, terus dia diterbitkan tahun 2023. Next, nah permasalahan yang terjadi di sini itu Brazil itu penghasil produsen ikan budaya terbesar di dunia. Tahun 2022 mereka menghasilkan 860 ini ton ikan budidaya pada 2022. Nah, itu sejak 2014. Mayoritas produsennya itu petani skala kecil yang tidak melakukan survei terlebih dahulu, survei geoteknik terlebih dahulu buat yang full si tanahnya. Nah, tanahnya kebetulan permeabilitas tinggi, penempatan kolam jadi salah, terus gak stabil si subsurface-nya. Ini akhirnya gagal. Terus karakterisasi soilnya, analisis lab sama pengukuran itu cenderung mahal. Ini susah buat mereka. Nah, tujuan penelitian ini secara singkatnya itu disinilah geofisika masuk. Para penulis itu di papernya bertanya bahwa bisakah GPR dan EMI jadi alternatif yang lebih cepat terjangkau untuk penilaian lokasi atau screening awal lokasi tambak. Dan itulah yang mereka buktikan di paper ini. Ini next. Oke, penelitian dilakukan di dua lokasi yang berbeda. Ini di area pertama Jampa, ini di kedua Rakwatiwa. Nah, ini tuh area yang masih bersih. Pada saat survei, peneliti ini survei, area ini masih bersih pada saat itu, tahun 2017. Nah, di area 2 ini yang udah jadi tambah ikan. Oke, next. Nah, ini di area tadi GPR ini dijalankan di 4 profil A, B, B, C, C, D, E, F. A, B, B, C, C, D, E, F. Nah, yap. Oke. Nah, di sini tuh di area pertama, seperti yang saya bilang tadi, nah jarak itu kurang lebih 8 km dari pusat kota. Topografi data, profil GPR. Dia dilakukan 4 profil A, B, sampai F, terpanjang 240 meter. Terus borehole SPT ada 3, SP01, SP02, SP03. Kedalaman 10 sampai 5 meter. Terus area 2, ini tuh seperti tadi, tanpa ikan swasta dia yang udah jadi. Nah, sudah digali hingga kedalaman 1 sampai 2 meter. Topografi datar, profil GPR 2 profil, AB sama CD doang. AB 400 meter, CD 105 meter. Yaitu sumur air payau, konfirmasi pada kedalaman. Nah, cekungan sedimentary. Nah, nah, ini metodologinya ini yang multi metode terintegrasinya atau secara keseluruhan metodologinya seperti ini. Nah, untuk yang jadi secara singkatnya mereka itu melakukan 4 tahap survei GPR, PEMI, terus pengembaraan SPT, drilling SPT, lalu sedimentologi. Ini yang dilakukan, yang digunakan untuk tiap tahapnya. Nah, terus buat pemrosesan GPR-nya, ya, itu pertama dilakukan zero time static correction. Nah, dia itu normalisasi waktu nol biar konsisten. Terus gain adjustment itu amplifikasi sinyal yang melemah di kedalaman. Terus next 1D time filtering. Dia itu menghilangkan noise frekuensi tertentu. Terus 2D background removal. Dia ngehilangin horizontal banding yang muncul akibat ringing si antenanya. Nah, baru hyperbole velocity analysis. Dia itu mencari kecepatan yang paling fit dengan hyperbola dari diffraksi objek yang diketahui. Terus time depth conversion. Dia konversi time axis ke depth pakai V-nya ini. Oke. Oke, buat pemrosesan MI seperti di bawah ini. Next. Nah, untuk hasil GPR, itu yang pertama di area 1 di Janpa. Pakai 200 mHz. Ini di page 10. Nah, di sini terlihat, ini tuh profil. Tiap profil AB, BC, CD, DF. Nah, ini di lapisan pertama, kedalaman 0,25 sampai kedalaman sekian, itu dia surface hard time. Terus yang AB, depresi tiba-tiba ini depresi tiba-tiba. Itu topografi low terkubur, paleosenal. Terus di BC itu, ini terkubur yang sama, kelanjutan fitur terkubur yang sama. Terus CD itu dekat sungai Rio Grande. Terus seperti ini penampakannya. Lalu yang EF itu topografi low terkubur lagi. Oke, ini untuk EFI-nya. Kita next SPT-nya. Nah, ini GPR profile buat di area 2. Ini yang AB, ini yang CD.
Nah, di sini tuh lapisan hampir horizontal dapat terstratifikasi dekat permukaan reflektor horizontal di kedalaman sekian, water table dikonfirmasi oleh sumur pada 6 meter. Zona high attenuation, bilangan sinyal akibat clay, pas kelembapan, variasi conductivity, kemungkinan pengaruh air payau. Oke. Nah, ini EMI-nya. Next. Nah, terkait analisis yang dimau Pak Mariadi, itu ada 4 kan. Nah, apa frekuensi antena sudah sesuai? Di sini tuh 200 MHz merupakan pilihan mid range yang wajar. Karena resolusi vertikal teoritisnya itu kurang lebih 0,115. Namun pada tanah kayak clay dengan tahu hingga 47 ms per m, ini antena 100 MHz seharusnya diuji untuk meningkatkan cakupan kedalaman. Nah, buat yang kedua, penetration depth and resolusi yang diharapkan di kedalaman maksimum teoritis 9,2 m. Resolusi yang ada itu sangat terbatas di bawah 1 m akibat clay attenuation. Di paper ini tuh nggak melaporkan keterbatasan praktisnya secara memadai. Lalu, apa langkah-langkah pemrosesan sudah sesuai di sini? Lalu kerja standar diterapkan dengan benar, celah kritis, nggak ada migrasi yang dilakukan ini untuk kekurangannya. Tanpa migrasi, tipping reflektor serta difraksi itu nggak dapat diselesaikan secara akurat. Depresi tiba-tiba yang diinterpretasikan tadi di profil AP itu mungkin merupakan diffraction di perbolanya, bukan stratigraphy yang sebenarnya. Nah, keempat, pengaruh sifat DM terhadap pasif. Ditangani dengan baik, itu di 10,63 itu sandy silt, 18,37 itu clay, nanti kan menunjukkan peningkatan kadar air. Atenuasi di zona high clay, lebih besar dari 30 ms per m, merupakan keterbatasan dominan. Deteksi air payau di area 2 hingga 47 ms per m dapat didiskusikan lebih mendalam terkait kelayakan aquaculture-nya. Untuk kekuatan, dia integrasi multimetode, jadi CPR plus EMI plus SPT plus sedimentologi. Memastikan cross validasi yang robust. Terus dia praktis dan relevan secara sosial. Water table diverifikasi secara independen oleh sumur. Kontrol jadi kuat. Terus parameter akuisisi rinci. Bisa direplikasi oleh peneliti lain, pendekatan cost efektif, layak untuk komunitas pedesaan dan koperasi. Nah, kelemahannya tuh tadi gak ada migration yang diterapkan. Jadi depresi tiba-tiba mungkin merupakan diffraksi artifak, bukan stratigraphy. Noise di bawah kedalaman 1 meter dilaporkan kurang memadai. Terus temuan air payau tidak dibahas secara kritis terkait kelayakan aquaculture air tawar. Hanya 30 hole SPT. Ini tuh terlalu sedikit untuk validasi interpretasi GPR di seluruh area survei. Gak ada analisis ketidakpastian kuantitatif untuk cepat kedalaman atau nilai konduktivitinya. Kesimpulan, kedua lokasi dikonfirmasi cocok untuk kolam budidaya ikan air tawar melalui bukti konvergen GPR, AMI, SPT, dan sedimentologi. Pada page 40-15, terus GPR 200 MHz berhasil memetakan lapisan subsurface, vitam paleodepresi, dan water table hingga kedalaman kurang lebih 9 meter. Terus peta conductivity AMI menguatkan kondisi tanah kayak clay di area 1. Conductivity lebih tinggi di area 2 mencerminkan pengaruh air payaunya. Lalu kerja multimetode terintegrasi direkomendasikan sebagai pendekatan cost efektif dan non-destruktif untuk menilai lokasi aquaculture di wilayah Amazon. Jadi pelajaran utama, alat geofisika tunggal pada dasarnya itu ambigu. Jadi perlu integrasi multimetode. GPR memberikan citra subsurface, lalu AMI memberikan konteks conductivity spasial, SPT dan sedimentologi memberikan ground truth. Terutama pada tanah konduktif dan kayak clay, di mana attenuation sangat membatasi efektivitas GPR. Jadi yang dapat dipelajari itu selalu validasi interpretasi geofisika dengan setidaknya lebih dari satu metode secara langsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah.